Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Selamat datang kepada rekan-rekan media dalam acara Media Group Interview dengan topik Building Trust and Safety in Crypto Investing in Indonesia. Di mana pada sesi interview ini kita akan membahas tentang cara bagaimana membangun kepercayaan publik, khususnya para investor kripto dalam berinvestasi, dan juga dengan menghadirkan solusi teknologi yang dapat memenuhi standar keamanan dan kepatuhan yang ketat sejak proses onboarding konsumen. Nah, senang sekali rasanya saya, Dia, dapat dipercaya untuk membantu acara pada pagi hari ini. Dan sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, izinkan saya mewakili Nanofest dan juga Advance AI untuk mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sekali. Dan dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 90 menit ke depan, kita akan berdiskusi sesuai dengan tema yang sebelumnya saya sebutkan bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin ada lagi saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini dulu ya. Yang pertama kita ada Muhammad Musta, Head of Crypto Strategy Nanofest atau yang akrab disapa dengan Mas Musta. Dan juga ada Mbak Nur Fitriani selaku Head of Operation Nanofest, dan ada juga Pak Ronald Maulana selaku Indonesia Country Manager dari Advance AI. Oke. Nah, sebelum kita mau memasuki sesi Q&A, saya mungkin ingin mengajak rekan-rekan media untuk mendengarkan paparan informasi terlebih dahulu dari narasumber kita. Dan untuk yang pertama, kita akan mendengarkan paparan dari Mas Musa terkait dengan crypto market di Indonesia. Nah, kita persilakan kepada Mas Musa untuk menyampaikan informasinya. Ya. Oke, selamat pagi, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih ya buat teman-teman media yang sudah datang, yang sudah mungkin menembus badai kalau kita di sana. Saya 3 jam perjalanan dari Taman Mini ke sini, nyetir. Tapi terima kasih banyak. Oke, mungkin pagi ini, sebelumnya terima kasih juga untuk Bapak dan juga tim yang sudah menyelenggarakan acara ini. Perkenalkan nama saya Musa. Di sini saya sebagai Head of Crypto Strategy dari Nanofest. Di sini nanti saya mencoba menjabarkan kira-kira yang terjadi di industri kripto saat ini, lalu juga kayak apa sih Nanofest seperti itu sih. Mungkin kita singkat saja ya. Oke. Nah, speaker dari Nanofest kali ini ada Ibu Fitri dari saya. Yang pertama, kita mau mengenalin Nanofest dulu nih. Jadi Nanofest itu pada dasarnya kami hitungannya baru lah ya, sekitar 1,5 tahun. Kami itu dari tanggal 3 Juli 2021 ya. Terus habis itu memang kami mempunyai vision sebagai platform investasi terpercaya ya, untuk publik, dan juga itu juga kayak disupport dengan vision kami kayak memberdayakan ya akses financial technology ke masyarakat, lalu juga edukasi ya tentang apa sih sebenarnya financial, terutama juga akses teknologi keuangan dan juga investasi ke masyarakat. Nanofest sendiri saat ini kita sudah terdaftar ya di Bapepti sebagai calon pedagang fisik aset kripto atau CPFAK. Mungkin nanti nextnya bakal pindah ke OJK ya setelah UU PPSK ya seperti itu. Lalu juga kami terdaftar di Kominfo pastinya, dan juga ada beberapa ISO ya certification yang sudah kita dapat. Salah satunya ya mungkin buat information security segala macamnya. Dan juga kami adalah anggota dari Asosiasi Blockchain Indonesia dan juga Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Nanofest juga saat ini kita bekerja sama dengan Sinarmas Financial, Sinarmas Quantum Engine, dan juga platform kami di-insure oleh asuransi Sinarmas. Mungkin kita lihat awalnya Nanofest itu nggak langsung ujuk-ujuk ada ya. Jadi kita itu kayak bikin dulu nih kayak research sebelum masuk ke pasar. Nah ternyata yang kita lihat ada, kalau boleh dibilang ada beberapa masalah gitu istilahnya terkait dengan investasi. Yang pertama masalahnya orang itu punya perspektif kalau investasi itu mahal. Yang berikutnya verifikasinya lama gitu istilahnya. Kalau
dia verifikasi data tuh bisa 2-3 hari gitu. Terus yang berikutnya kalau mau investasi itu kebanyakan informasi, jadi kayak grafiknya lah, chartnya segala macam gitu. Nah, bagaimana Nanovest menjawab tantangan tersebut, masalah tersebut yang ada di masyarakat? Maka dari itu kami menyajikan ada beberapa nih istilahnya terkait dengan kayak hal-hal yang memang bisa mempermudah masyarakat untuk mengakses investasi. Yang pertama mungkin kalau teman-teman udah melihat aplikasinya, aplikasi kita bikin sesimpel mungkin gitu istilahnya, kayak cara beli atau jual aset, terus juga komisinya 0%, apalagi kayak mulai dari 5.000 kan gitu istilahnya. Jadi untuk entry point-nya untuk investasi itu sangat rendah, semua kalangan pun semoga bisa gitu istilahnya. Lalu juga ini KYC dan verifikasinya instan gitu istilahnya. Tentunya dibantu oleh teman-teman dari Advance AI sebagai salah satu partner Nanovest. Nah ini berikutnya apa sih yang membedakan Nanovest dengan yang lain? Tadi yang pertama, ini yang kedua. Jadi di Nanovest itu ada sekitar kurang lebih 2.000 aset digital yang bisa diinvestasikan ya. Lalu ada 2 fitur ini yang memang berbeda ya misalnya dari yang lain. Yang pertama NanoPlay. NanoPlay juga, kenapa sih kita bikin NanoPlay? NanoPlay ini adalah satu fitur yang memang ingin kayak user atau pengguna itu nggak cuma investasi lalu terus pergi gitu saja, tapi juga mendapatkan engagement dengan aplikasinya, lalu mendapatkan fun ya istilahnya. Jadi ada permainan atau kita bilang gamification-nya gitu istilahnya. Lalu di sini juga misalnya contohnya kalau kita ada mission gitu, missionnya itu misalnya kita beli saham 100.000, cashbacknya 50.000, kira-kira seperti itulah. Dan itu juga waktu terbatas kan, makanya seperti satunya. Lalu yang berikutnya ada namanya Nanobit ya. Nanobit itu kemarin kita sudah selesai Nanobit. Nanobit itu pada dasarnya kayak lelang sih sebenarnya. Seperti itu, lelang satu barang kita udah 2-3 kali Nanobit berarti. Yang pertama itu kita lelang untuk experience nonton F1, Fast Experience 55 di Singapura waktu itu. Yang berikutnya collectibles itemnya BTS. Lalu yang kemarin itu AirPods Pro 2. Nanti mungkin akan ada Nanobit program yang berikutnya sih, seperti itu. Nah ini sedikit informasi ya tentang kondisi industri ya. Ini mungkin kalau kita lihat dari konvensional aset dulu mungkin ya. Jadi ini mohon maaf ya tentang slide-nya. Jadi yang pertama 2021 itu menurut data KC itu ada 4,8 juta. Lalu 2022 kurang lebih total investor secara yang kita bilang yang 3 aset ini ya, SBN, reksadana dan saham itu sekitar 10,5 juta. Lalu koreksi kami pada 2025 itu sekitar 16 juta untuk istilahnya kalau kita bilang konvensional aset ya. Di sini. Lalu kalau kripto gimana gitu istilahnya? Kripto saat ini di 2021 itu sekitar 10 juta orang gitu istilahnya user investor. Lalu 2022 kemarin itu ada 16,7 juta. Itu sebenarnya kalau kita lihat nanti 2025 bisa sampai 20-an juta atau sekitar 25 juta. Itu kita lihat kenapa gitu. Jadi sebenarnya aset kripto itu secara usernya atau secara investor itu akan terus tumbuh gitu istilahnya. Minatnya terus ada. Walaupun kita lihat memang volumenya menurun ya gitu istilahnya. Sesuai dengan mungkin kita bilang segala siklus kondisinya seperti itu. Kita bisa lihat 2021 hampir 900 triliun, lalu 2022 kemarin sekitar 306 triliun. Tapi secara volume aset kripto memang masih terus tumbuh, bahkan bisa jadi tidak mungkin di bawah 2020 seperti itu. Nah, ini berikutnya aku mau menjelaskan tentang regulasi ya. Jadi kita tahu regulasi Indonesia itu kripto jadi salah satu barang bagus dan seperti itu. Karena kenapa? Karena dalam jangka waktu 2019 sampai sekarang mereka udah punya peraturan-peraturannya lah ya. Dengan ini kan kita bisa lihat apakah legal, ini legalnya sebanyak ini. Jadi sebenarnya bisa dibilang legal gitu. Bahkan peraturan yang terakhir ada peraturan Bapepti ya, yang nomor 13 tahun 2022 kemarin tentang pedoman teknis ya terkait dengan perdagangan aset kripto. Lalu yang sebelumnya tahun 2022 juga ada peraturan Menteri Keuangan. Jadi transaksi kripto di Indonesia nggak cuma di Nanovest saja, tapi semua CPFK atau exchange di Indonesia itu sudah ditarik pajak ya, jadi sudah ada pajaknya, pajak transaksi aset kripto. Nah, ini sedikit tentang tantangan strategi ya. Ini sebelumnya saya mau disclaimer dulu, ini adalah untuk yang saya bikin, ini pendapat saya ya, jadi bukan financial advice. Nah, di sini yang kita lihat, memang kalau kita lihat ini, kita bisa lihat mungkin kalau teman-teman lihat ngomongin crypto winter nih kan,
harga kripto kan jatuh seperti turun segala macam sampai mungkin 50 sampai 70%. Tapi balik lagi, kalau menurut saya sendiri ini seperti sebuah siklus ya. Jadi siklus ini tuh akan muter gitu istilahnya. Ya kadang di atas, kadang di bawah gitu istilahnya. Nah kalau kita zoom out gitu istilahnya, harga Bitcoin ya seperti ini gitu istilahnya. Ini dari Bloomberg. Jadi mereka akan terus ke atas walaupun turunnya bisa 50% gitu istilahnya. Memang bagaimana kita sebagai investor harus bahasanya kayak mengatur resikonya sih, kayak gitu kira-kira. Itu begitu sih. Dan apalagi kita tahu sekarang sudah mulai mencapai apa ya, sudah mulai naik lagi kan gitu istilahnya. Walaupun skalanya masih pelan, tapi kita bisa lihat ini akan terus positif trennya. Nah, tadi sekian dari saya, mungkin habis itu kita bisa melanjutkan dari Ibu Fitria ya. Terima kasih dari saya.